Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4A Perkembangan Hewan Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Bahasan yang pertama, gerakan morfogenetik. Gastrulasi. Gastrulasi merupakan proses perkembangan embrio di mana blastula akan mengalami transformasi menjadi struktur embrio berlapis. Proses ini bersifat dinamis di mana daerah-daerah calon pembentuk organ pada blastula akan mengalami perubahan susunan dan organisasi baru sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Ciri khusus dari proses gastrulasi adalah adanya gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik ini merupakan pergeseran sel atau daerah calon organ embrio dari lokasi topografi satu ke lokasi lain untuk membentuk struktur gastrula. Tujuannya untuk memindahkan sel dari satu tempat ke tempat lain menuju organ definitif yang akan dibentuk. Pergerakan ini disebabkan oleh adanya komunikasi antar sel yang dibantu oleh molekul signal. Gerakan morfogenetik ini terdiri atas gerakan ebioli, invaginasi, involusi, ingresi, delaminasi, konvergensi, divergensi, ekstensi, dan evaginasi. Gerakan morfogenetik yang pertama ada epiboli, yaitu gerakan kompleks meliputi interkalasi sel, sel merangkak atau berubah bentuk menghasilkan lembaran sel yang menutupi suatu permukaan. Singkatnya, merupakan migrasi mikromer kutub anima ke makromer kutub vegetatif. Nah, ini tuh berlangsung pada seluruh bakal ektoderm. Contohnya, perluasan ektoderm amfibi menuju blastoporus. Sedangkan involusi merupakan gerakan melentik atau belok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas hingga masuk ke permukaan dalam. Contohnya itu perpindahan lapisan luar yang masuk melalui blastoporus pada amfibi. Selanjutnya invaginasi, yaitu gerakan menonjol ke dalam suatu lapis sel sehingga membentuk gastrosol yang akan menjadi bakal sistem pencernaan. Ini adalah gerakan ingresi. Itu sel-sel pada bagian permukaan secara individual akan bermigrasi ke bagian dalam atau interior dari embrio. Sel akan terpisah dari lapisan atau kelompok lain yang berada di dekatnya dan mengalami migrasi ke dalam blastosol. Contohnya itu pembentukan mesodem pada bulu babi. Selanjutnya adalah delaminasi. Delaminasi merupakan pemisahan suatu bagian sel sehingga terbentuk dua lapisan sel yang berbeda. Sehingga lapisan yang terbentuk tersebut hampir paralel dengan lapisan yang pertama. Contohnya itu pada pembentukan hipoblas pada apes dan juga mamalia. Selanjutnya konvergensi. Konvergensi merupakan gerakan sel-sel menuju pusat atau gerakan memusat, pemanjangan sel ke satu arah dan memendek ke arah yang lain, atau suatu lapisan sel dalam upaya mempertahankan posisinya dan lapisan tersebut memanjang karena interdigital atau selang-seling. Contohnya itu gerakan sel menuju primitive streak pada apes dan juga mamalia. Gerakan yang selanjutnya adalah evaginasi. Evaginasi merupakan gerakan menjulur pada sel yang menyebabkan adanya bagian yang menonjol ke arah luar. Evaginasi merupakan kebalikan dari gerakan invaginasi. Gerakan ini umumnya terjadi pada saat proses organogenesis. Contoh gerakan evaginasi adalah yolk plug atau sumbat yolk. Selanjutnya adalah gerakan convergent extension. Merupakan gerakan sel-sel secara meluas, yaitu ke suatu arah. Contohnya adalah gerakan searah anterior sewaktu pembentukan notochord
pada proses gastrulasi aves dan mamalia. Yang terakhir adalah gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerakan sel-sel secara memancar atau tersebar. Gerakan ini merupakan kebalikan dari gerakan konvergen yang gerakannya memusat. Contoh gerakan divergen adalah gerakan sel-sel mesenkim ke arah dua sisi lateral embrio sewaktu pembentukan sayap mesoderm pada proses gastrulasi, aves, dan juga mamalia. Bahasan yang kedua, gastrulasi. Gastrulasi pada Asterias ini melibatkan gerakan morfogenik, terutama invaginasi atau pelipatan ke dalam. Untuk invaginasi ini biasanya menyebabkan terbentuknya epiblast dan hipoblast. Untuk epiblast kelak akan membentuk ektoderm, terutama epidermis, dan hipoblast yang akan melindungi saluran pencernaan makanan. Hasil dari invaginasi sendiri ini akan menyebabkan terbentuknya organ baru yang disebut rongga gastrosoel atau rongga arkenteron. Sedangkan untuk rongga blastula dan atau blastosoel ini akan secara bertahap tereliminasi sehingga lubang yang menghubungkan arkenteron keluar disebut dengan blastoporus dan kelak berkembang menjadi anus atau pada puncak hipoblast terlepas sel-sel mesenkim sekunder ini bakal berkembang menjadi mesoderm dan kelak akan berkembang menjadi rangka utama. Dapat kita lihat pada gambar 9.1 pada bagian B dan C. Pada gastrulasi ini, saat stadium gastrula lebih lanjut, invaginasi telah berlangsung lebih jauh ke arah kutub anima dan membentuk keping anima yang merupakan tempat tumbuhnya apical tooth atau umbul-umbul silia. Pada saat itu juga gastrula memiliki 3 macam lapisan lembaga, yaitu ada ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Pada stadium perkembangan lebih lanjut juga, arkenteron akan menyentuh ektoderm dan pada tempat tersebut akan terbentuk bakal mulut atau stomodeum. Selanjutnya juga arkenteron ini akan berdiferensiasi menjadi bagian-bagian saluran pencernaan makanan hingga akhirnya akan terbentuklah larva bipinaria. Pembentukan lempeng vegetal pada kutub vegetal. Terdapat sel-sel mesenkim yang akan berpisah. Lalu terjadi invaginasi. Sel-sel mesenkim membentuk juluran tipis yang disebut filopodia. Terbentuk arkenteron, bentuknya sambungan pada ujung. Selanjutnya merupakan proses gastrulasi pada amfibi. Pada bagian sel ini terdapat beberapa bagian utama yang disebut dengan blastosol. Kemudian bagian yang selanjutnya pada bagian bawah disebut dengan kutub vegetal dan bagian atas disebut dengan kutub anima. Pada sel blastula katak ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama bagian endoderm, kemudian mesoderm, dan ektoderm. Gastrulasi pada katak mula-mula terbentuknya sobekan yang disebut indentasi. Kemudian sel-sel akan melakukan gerakan melentik atau involusi dan beriringan dengan gerakan invaginasi. Arahnya membelok ke arah dalam dan menghasilkan dorsalip. Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi divergen, menyebar sehingga mendesak yolk dan blastosolnya pun menjadi kecil. Di sini terjadi juga proses epiboli dan menghasilkan blastosol yang kecil dan bagian yang disebut dengan arsenteron. Arsenteron ini terbentuk dan berkembang dari bagian mesoderm pada sel. Selanjutnya, sel-sel akan terus bergerak dan pada akhir tahap ini akan terjadinya evaginasi yolk plug atau terbentuknya katup dan menghasilkan ventralit. Dan kemudian
Ektoderm akan dihasilkan di bagian luar, endoderm dihasilkan pada bagian dalam, sedangkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses gastrulasi pada apes. Dimulai dari pragastrulasi di mana hipoblast primer yaitu hasil ingersi bergabung dengan hipoblast sekunder dari daerah kolorsikel. Kira-kira 15 hari setelah pembuahan, struktur yang menebal terbentuk di sepanjang garis tengah epiblast dekat ujung kaudal cakram embrionik bilateral. Ini disebut sebagai garis primitif. Pada tahap ini, pembentukan garis primitif menentukan sumbu tubuh utama embrio, termasuk ujung tengkorak, yaitu menuju kepala, dan ujung ekor yang menuju ekor, serta sisi kiri dan kanan embrio. Di ujung kranial cakram embrionik, garis primitif mengembang untuk membuat simpul primitif, yaitu lekukan melingkar, yang dikenal sebagai lubang primitif. Lubang primitif ini bersambungan dengan alur yang dikenal dengan alur primitif, yang berjalan secara kaudal di sepanjang garis tengah garis primitif. Setelah alur primitif terbentuk, sel-sel epiblast bermigrasi ke dalam menuju garis tengah, terlepas dari epiblast, dan menyelinap ke bawah ke bagian dalam cakram embrionik. Proses ini dikenal sebagai invaginasi. Sel-sel pertama yang berinvaginasi melalui alur primitif menyerang hipoblast dan menggantikan sel-selnya. Sel-sel hipoblast akhirnya sepenuhnya digantikan oleh lapisan sel baru yang disebut sebagai endoderm definitif. Kemudian, pada hari ke-16, sebagian besar hipoblast telah diganti. Beberapa sel epiblast yang mengalami invaginasi tetap berada di ruang antar epiblast dan endoderm definitif yang baru terbentuk. Sel-sel ini membentuk lapisan germinal yang dikenal sebagai mesoderm, yang kemudian membentuk notochord, dasar untuk rangka aksial. Setelah pembentukan endoderm dan mesoderm definitif selesai, sel-sel epiblast tidak lagi bermigrasi ke arah garis primitif. Pada titik ini, sel-sel epiblast yang tersisa disebut sebagai ektoderm dan membentuk lapisan germinal ketiga. Ektoderm terbentuk dari ujung kranial ke ujung kaudal embrio, sehingga pada akhir minggu ketiga, 3 lapisan germinal utama melengkapi cakram embrionik. Proses gastrulasi akhirnya selesai. Selanjutnya, gastrulasi pada mamalia. Tahap gastrulasi merupakan tahap lanjutan dari tahap blastulasi, dengan hasil akhir berupa blastokista. Tahap gastrulasi diawali dengan adanya proses implantasi blastokista pada dinding uterus. Pada salah satu ujung dari ruang kosong blastosis, bergerombol sekelompok sel yang disebut inner cell mass, sedangkan bagian sel yang lebih tipis disebut dengan tropoblast. Inner cell mass akan berkembang lebih lanjut menjadi bagian-bagian penting embrio maupun membran ekstra embrio. Inner cell mass merupakan bagian blastosis yang akan berkembang menjadi stem cell. Tropoblast adalah lapisan epitelium terluar dari blastosis yang tidak berkontribusi pada perkembangan embrio, namun bertanggung jawab pada perkembangan jaringan yang menyokong embrio. Pada saat implantasi, inner cell mass berkembang membentuk sel epiblast dan hipoblast. Selanjutnya, hipoblast akan berproliferasi dengan dinding blastosol menjadi kantung Yolk. Sel lainnya, yaitu epiblast, di antara sel-sel epiblast dibentuk celah-celah yang menyatu menjadi rongga amnion dan membagi epiblast menjadi 2 bagian, yaitu ektoderm amnion dan epiblast embrio. Selanjutnya, di bagian epiblast embrio akan dibentuk daerah primitif. Melalui daerah primitif, sel-sel bakal mesoderm dan bakal endoderm yang terdapat pada epiblast embrio akan bermigrasi dan membentuk endoderm embrio, juga membentuk mesoderm di antara ektoderm dan endoderm. Sel-sel mesoderm akan bermigrasi keluar ke ping embrio dan membentuk mesoderm ekstra embrio di antara tropoblast dan endoderm. Bagian tropoblast dan bagian uterus di sekitar implantasi berperan pada pembentukan plasenta. Plasenta ini berfungsi sebagai pertukaran nutrisi, gas, dan sisa metabolisme dari embrio. Hasil gastrulasi mamalia berbentuk keping dengan 3 macam lapisan lembaga,
yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih dan sampai jumpa.